Halo majikan, ini tuh breaking news ya, karena memang lagi heboh banget dan baru aja terjadi kasusnya. Ih, geger banget. Kalian juga banyak yang request, sudah pada ngetekin kita, jadi kita bahas sekarang yuk. Dimana kasus ini tuh terjadi di Thailand, geng. Sudah pada dengar belum? Tapi by the way, katanya ngomong-ngomong di Thailand tuh banyak skincare murah begitu ya. Sampai banyak yang just-tip gitu. Ih, beneran bagus nggak sih, gengs? Kalau kita mah sampai sekarang pakai yang pasti-pasti aja. Kalau masalah skincare takut habisnya yang udah Bepom sama halal aja gitu loh. Jadinya kan bisa lebih aman, tenang gitu ya, terpercaya aja kalau udah Bepom sama halal mah. Makanya dari dulu kita selalu pakai, udah kalian tau lah produk-produk dari Miral nih, terutama Miral Glossy Series. Nah tapi kan sebenarnya kalau Glossy Series nggak usah dijelasin ya. Yang baru nih ada namanya Miral Triple Diamond. Ini tuh kecil karena memang kemasan travel size ya. Dimana kalau rangkaian yang Glossy Series ini tuh kan tujuannya untuk membuat kulit kita sehat terus ya, dan memperlambat penuaan. Jadi misalkan nih kalau kalian habis pakai yang Glossy Series, kita pakai serumnya dulu bentar ya. Kalian bisa tambahin biar lebih maknyus gitu ya, sama yang Miral Triple Diamond-nya itu, gengs, yang baru. Ini udah, habis itu lanjut lagi ke yang ini nih. Triple Diamond ini tuh macem krim atau skincare dari dukun, tapi versi halal ya, karena udah halal, udah Bepom juga, udah nggak usah takut. Soalnya ini ya, gengs ya, bisa langsung mencerahkan, kelihatan hasilnya glowing gitu, walaupun hanya dalam satu pemakaian aja. Jadi kalian cobain malam gitu kan, paginya seling gitu loh. Aduh, gokil nih Miral mana. Ini tuh wanginya enak banget, kayak produk-produk mahal. Sayangnya masih travel size, geng, sama belum launching yang kemasan full size-nya. Tapi mumpung belum launching, ini tuh lagi promo. Ntar kalau udah nggak promo nangis loh. Jadi langsung serbu aja. Ini tuh ada moisturizer sama serumnya juga, gengs. Nah ini tuh masih dijual memang kemasan travel size-nya yang belum launching full size-nya. Maksudnya biar buktiin sendiri udah kalian beli. Promo, gengs, murah banget. Sebelum launching nanti harga normal, mending buruan check out sekarang. Wah ini tuh inovasi deh. Nggak bakal nyesel, kalian cobain dulu makan yang ini. Kalau cocok ya udah, resiko kalian. Jangan lupa tapi pakai kode voucher ini biar tambah murah lagi udah. Ini udah murah ditambahin kode voucher udah tambah murah. Travel size buat kalian cobain dulu, dijamin ketagihan. Nah, kejadian lagi heboh banget di Thailand sampai beritanya tuh kesini-sini itu karena ditemukan ada 6 orang yang tidak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah, yaitu Hotel Grand Hyatt Bangkok, gengs. Lokasinya itu tuh di jantung ibu kota, jadi memang strategis. Yang macam Grand Hyatt di sini lah kan di tengah-tengah juga tuh di Bundaran HI, di Plaza Indonesia. Jadinya banyak turis yang memang menginap di sana. Nah, waktu itu 6 orang tersebut tuh ditemuin sama housekeeping dari hotel sana ya, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024. Dimana ke-6 orang tersebut ini agak susah ya pronunciation-nya, jadi maaf kalau ada yang salah. Pertama nih ada seorang wanita bernama Ting Nguyen Pong yang berusia 46 tahun bersama suaminya bernama Hong Pham Tan yang berusia 49 tahun. Lalu ada juga yang namanya Ting Nguyen Pong Lan berusia 47 tahun. Dan Din Tran Pu yang berusia 37 tahun. Ya mungkin kalian agak asing ya tadi kita mendengar nama-namanya, karena memang keempat orang tersebut itu merupakan warga negara Vietnam, guys. Jadi turis di Thailand sana pun. Sedangkan 2 orang lainnya, karena kan tadi total 6. Itu ada Sherin Chong yang berusia 56 tahun. Sama yang terakhir ada Dang Hung Phan yang berusia 55 tahun. Dimana mereka berdua itu ya orang Vietnam juga, tapi sudah menjadi warga negara Amerika atau semacam punya residen permanen tinggal di Amerika. Nah awalnya pas berita ini naik di Thailand, dikiranya itu tuh kayak semacam kasus penembakan, gengs. Karena memang laporan awalnya katanya ada korban penembakan nih 6 orang. Tapi kemudian polisi meralat, soalnya di sana tidak ditemukan adanya jejak maupun bukti penembakan apapun. Tamu-tamu hotel di lantai tersebut juga nggak ada yang denger namanya suara tembakan. Jadilah diperiksa lagi nih. Dan ditemukan kalau kemungkinannya ini semua adalah penyebabnya keracunan. Soalnya keadaan kamarnya juga dilihat bener-bener rapih, macam kayak nggak ada perlawanan atau ada hal heboh sebelumnya gitu loh. Dan menurut keterangan dari pihak hotel sendiri, mereka waktu check-in ini tuh dibagi menjadi 2 grup. Grup yang pertama itu check-innya di tanggal 13 Juli. Kemudian grup yang kedua itu di tanggal 14 Juli, jadi besokannya. Dimana mereka semua ini mesen 4 kamar katanya, gengs. Jadi ya ada yang pasangan kan, 1 kamar berdua, ada yang berdua, ada yang sendiri gitu loh. Dan mereka juga dapat lantainya tuh beda-beda. Karena kan sesuai available dari hotel tersebut, ada dapat lantai 4, 5, sama lantai 7. Dan mereka semua nih walaupun
Pisah-pisah kamarnya ada 4. Reservasinya itu check out-nya semua di tanggal 15 atau hari Senin. Nah, di data booking hotel yang tertera, itu katanya ada 7 orang yang akan menginap. Jadi misalkan kalau kita ngisi di aplikasi gitu kan, mau booking hotel kan ada tuh pilihan ditanya berapa orang yang akan menginap. Nah, data yang masuk ke hotel itu katanya 7. Tapi yang check-in datang ke lobby itu hanya 5 orang yang dilihat sama resepsionis. Tapi yang ditemukan tidak bernyawa ternyata ada 6 kan tadi di dalam kamar. Jadi di sini ada angka yang berbeda-beda dari awal tamu yang menginap datanya berapa, tapi yang reservasi berapa, yang ditemukan di dalam kamar berapa. Makanya cukup aneh dan mencurigakan. Nah, pokoknya karena kan tadi harusnya di tanggal 15 semuanya pada check out. Jam 1 harusnya udah check out dong. Rata-rata karena semua hotel itu kan check out jam 12, paling telat-telatnya jam 1. Namun nggak ada satu orang pun yang lapor untuk check out, jadi nggak ada yang ke resepsionis. Sedangkan dari pihak hotel itu mengiranya mereka ini akan lanjut stay. Jadi dilanjutkan lagi itu menginapnya. Karena dari kamarnya Bu Chong tadi atau Shirley Chong tuh ya di kamar 502 ya lantai 5, itu ada yang memesan makanan, jadi nelfon gitu ya, untuk dikirimkan makanan sama minuman berupa teh gitu ya ke kamar 502 itu di jam 14 atau jam 2 siang. Ya karena itu jam 2 kan berarti udah lewat jam check out, makanya dianggap lanjut stay. Dan waktu itu pelayan yang menyerahkan makanan dan minumannya itu mengaku yang bukain pintu langsung Bu Sherin Chong. Bu Chong aja kita ngomongnya soalnya susah namanya. Jadi Bu Chong langsung bukain pintu kamarnya sendiri nih. Nah waktu itu si pelayan ini sempat menawarkan untuk membuatkan tehnya, karena teh yang dibawa pelayan itu tuh semacam teh artisan namanya atau artisan tea. Jadi itu teh yang belum diseduh gitu loh. Macam teh mahal, ini kan hotelnya Grand Hyatt bukan teh sachet-an. Tapi Bu Chong di situ menolak dan bilang mau menyeduh sendiri aja. Ya udah. Tapi katanya si pelayannya itu melihat mukanya Bu Chong ini tuh kayak gelisah, gengs. Nah, setelahnya kalau dari CCTV, semua orang nih, semua tamu yang dari grup 6 ini keluar dari kamar mereka masing-masing membawa semua koper dan tas mereka untuk dimasukkan. Jadi mereka berbondong-bondong ke kamarnya namanya Bu Chong, Shirley Chong. Di jam 14.11 itu terlihat Bu Chong, Ting Nguyen, Hong Pam Tan dan Hung Dan Fan itu berjalan keluar dari kamar 502 tadi. Tapi mereka balik lagi ke dalam kamar sekitar jam 14.13. Jadi kayak sebentar banget 14.11 keluar, nggak tahu kemana, nggak ketangkap CCTV, terus balik lagi ke dalam. Jadi kayak aneh gitu, keluar bentar gitu. Berapa menit tuh? Berarti sekitar 2-3 menit doang ngapain? Udah nih mereka masukkan satu persatu sampai jam 14.17. Jadi 5 menit kemudian itu nggak ada orang lain yang masuk ataupun keluar dari kamar tersebut. Jadi semuanya udah di dalam kamar terus semalaman sampai besoknya pas di jam check out lagi di jam 12 lagi-lagi tidak ada yang check out, dan waktu mau dikonfirmasi nggak ada yang bisa dihubungin. Nah, housekeeping sendiri itu kan tiap hari memang tugasnya bersihin kamar dong. Pas dia mau ngecek gitu kan, mau bersihin kamar 502 ini, dia buka kamar dilihat 6 orang tersebut sudah tidak bernyawa di dalamnya. Jadi kamar 502 ini tuh tipe kamar suite katanya, gengs. Dimana dalam satu kamar itu ada ya ruang tamunya, ada dapur bersihnya kecil gitu kan buat bikin kopi, ada meja makan, kamar tidur, dan kamar mandi. Jadi lumayan luas ya. Namun posisi dari ke-6 orang ini tuh berbeda-beda, jadi kayak mencar-mencar. Jadi ada yang ditemukan sudah berada di ruang tamu gitu, terus ada yang di dekat dapur, ada di dekat pintu, dekat kamar mandi. Jadi beda-beda gitu posisinya, gengs. Namun semua keadaan ruangannya di sana itu rapi. Dimana di sana juga polisi menemukan katanya adanya madu, terus minuman berenergi, sama teh tuh semuanya, teh yang dipesan kemarinnya jam 2 itu, udah dalam keadaan dikonsumsi oleh seseorang. Jadi ya, udah kebuka gitu, kayak udah diminum. Tapi kan keanehan dalam kasus ini adalah yaitu dari CCTV, dimana nggak ada orang lain yang masuk ke kamar tersebut, apalagi keluar juga, terakhir kali di jam 14.17 kan. Yang berarti yang mengkonsumsi dari benda-benda tadi, itu ya ke-6 orang ini, tapi nggak tahu nih siapa-siapa aja. Misalkan si A konsumsi madu, si B konsumsi teh gitu kan, belum diketahuin. Soalnya keadaan pintunya pun memang terkunci dari dalam. Cuma waktu si housekeeping masuk itu kan karena dia punya kunci akses ya, biasa housekeepingnya emang gitu biar dia bisa masuk bersihin kamar. Di sana polisi juga tidak menemukan adanya tanda perkelahian, kekerasan, ataupun perampokan. Semuanya kayak clean aja udah. Tidak ada juga perusakan properti hotel atau tanda perlawanan dari masing-masing orang gitu di dalam kamar. Karena ya udah rapi aja, kayak cuman orang tidur tapi mencar-mencar gitu loh. Bahkan ya gengs ya, makanan yang dipesan kemarin yang di jam 2 tuh, itu kondisinya masih diplastikin, gengs, belum disentuh sama sekali. Yang namanya makanan hotel kan biasanya piring gitu kan pakai plastik wrap ya. Itu masih rapi, ketutup, belum tersentuh, pokoknya kan aneh banget. Cuma kalau tehnya memang sudah dikonsumsi, berarti ada minum. Dan di teh tersebut, polisi menemukan adanya sisa sianida, gengs. Itu ada di cangkir teh sama di tekonya juga. Yang berarti diperkirakan ada yang masukin sianida ke teko tehnya itu, jadi terus dituangin ke teh-teh lain di cangkir
cangkir-cangkirnya. Nah, dokter forensik yang memeriksa keadaan dari 6 orang ini itu mengatakan kalau tidak ada penyebab lain yang dapat menjelaskan kematian mereka ini kecuali memang karena sianida. Soalnya ketika semuanya ditemukan nih, kondisinya itu bibir sama kukunya udah pada berubah menjadi ungu, yang menandakan mereka ini kekurangan oksigen. Sementara organ dalam mereka juga berubah menjadi warna merah darah, yang memang itu merupakan salah satu tanda keracunan sianida. Dan memang pula dalam kandungan darah mereka terbukti ada kandungan sianida. Jadi ini mirip kasusnya Jessica Mirna, gengs, lagi-lagi. Makanya heboh. Pertanyaannya, seberapa banyak racun yang mereka konsumsi dan siapa nih yang meracuni mereka? Nah, hal tersebut memang masih dalam proses penyelidikan ya, gengs ya. Karena kan ini kasusnya juga masih baru banget, tapi kalian udah pada request. Nah, tapi tadi kan data di dalam hotel itu masuknya ada nama 7 orang yang katanya akan menginap dalam pemesanan. Namun yang ditemukan di dalam kamar hanya 6 orang. Satunya kemana? Dimana ternyata nama orang ke-7 itu adalah adik dari ke-6 orang ini, gengs. Tapi di berita kita belum nemuin infonya nih adik dari yang siapa. Namun menurut beritanya pun, adik tersebut tuh ternyata sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Ya ada hubungannya dengan peristiwa ke-6 orang ini pada meninggal semua, ya kita belum tahu. Namun yang jelas, orang ke-7 ini maksudnya si adiknya itu nggak mungkin jadi tersangkanya dong. Lah orang udah kagak ada. Jadi gugur lah, maksudnya tadi misteri ada pemesanan 7 orang tapi cuma 6 orang. Dikirain 1 orang itu udah kabur. Enggak. Balik lagi soalnya di CCTV nggak ada orang yang masuk atau keluar setelah jam 14.17 itu di tanggal 15-nya. Ya karena belum nemuin clue apa-apa nih, akhirnya satu persatu dicari tahu lah pokoknya hal-hal yang bisa dikulik nih sama polisi. Dan dapat nih info kalau tadi yang namanya Din Trampu itu adalah seorang makeup artist yang memang disewa oleh Sherin Chong. Jadi mereka ini kan dari Vietnam melancong ke Thailand. Yang mana akhirnya orang tuanya dari Din Trampu ini tuh diwawancara. Mereka mengatakan kalau Din Trampu itu emang izin ke orang tuanya, bilang mau pergi ke Thailand selama 3 hari, ada job buat make upin sosialita, yaitu ya si Sherin Chong. Jadi di hire macam untuk prias pribadi begitu loh. Ya kan di sini kita juga sering ngeliat misalkan sosialita, influencer, artis-artis kalau jalan-jalan ke luar negeri, padahal ya acara jalan-jalan doang tapi mau selalu on gitu. Makeup artisnya dibawa, disewa, fashion stylist segala macam, asisten gitu-gitu ya, namanya orang kaya. Ya orang tuanya waktu dipamitin begitu, iya aja ngizinin. Namun mereka juga sebenarnya nggak kenal dengan siapa itu Sherin Chong kan, karena itu sosialita ya bukan artis ya, mungkin orang tuanya nggak ngikutin lah dunia sosialita. Dipikirnya ya orang kebanyakan duit aja, makanya kayak tadi kita bilang pergi-pergi tapi bawa makeup artis pribadi gitu. Soalnya memang Din Tran ini sendiri tuh memang sudah cukup terkenal, udah punya nama di Vietnam. Maksudnya dia adalah MUA senior, gengsnya sudah eksis selama 20 tahun. Kliennya juga banyak merupakan artis sama model ternama di Vietnam sana. Makanya kasus ini jadi rame juga di Vietnam, macam ya kayak kita nggak bisa nyebutin nama ya di sini, makeup artis terkenal yang sering dipakai artis-artis gitu, toto ditemukan tidak bernyawa di Thailand sana, di negara orang gitu kan, karena keracunan sianida, siapa yang nggak heboh. Nah, sementara kalau pasangan suami istri yang tadi namanya Ting Nguyen Pong sama Hong Pang Tan itu adalah pengusaha, gengs, orang kaya juga. Nah, mereka katanya itu bekerja sama dengan Bu Chong untuk berinvestasi dalam sebuah proyek pembangunan di Jepang gitu yang menghabiskan dana 4,4 miliar lah kurang lebih. Banyak banget di sini ya, comot-comotan negaranya ya. Orang Vietnam, tapi meninggalnya di Thailand, investasinya di Jepang. Nah, sepala kita. Nah, ada dugaan kalau pasangan pengusaha tadi ini tuh punya masalah sama Bu Chong. Entah masalah detailnya apa ya, yang jelas mengenai keuangan yang pasti. Soalnya anak dari pasangan tersebut tuh bilang kalau sebelum orang tuanya itu berangkat ke Thailand, yang mana rencana awalnya sebenarnya perginya itu ke Jepang, tapi visa ibunya ditolak alias nggak lolos gitulah visanya. Makanya akhirnya berubah rencana jadinya ke Thailand aja yang nggak pakai visa. Nah, orang tuanya itu sempat ngomong kalau katanya mereka ini mau menyelesaikan masalah uang yang bernilai besar dengan Bu Chong. Dari situlah makanya jadinya nih ada dugaan kalau Bu Chong lah yang menjadi dalang atau merencanakan semua ini. Perkara mungkin dia nggak bisa bayar uangnya itu ke pasangan tersebut, jadinya utang segala macam. Jadi udahlah, dihabisin aja semuanya termasuk dirinya sendiri. Tapi ya hal ini tentunya belum valid ya. Apakah benar alasannya demikian atau gimana? Karena kalau ditelisik lagi berarti kan si Din Tran MUA itu harusnya nggak tahu menau dong. Dia mah tugasnya kan dananin doang. Kenapa jadi keikutan dihabisin? Yang jelas berarti di sini ada 3 orang ya yang mempunyai hubungan bisnis dengan Bu Chong. Si pasangan suami istri tadi kan punya bisnis dengan Bu Chong untuk pembangunan di Jepang. Sama yang si MUA tadi ya bisnisnya antara klien sama MUA-nya lah. Nah, sedangkan tadi yang warga negara Amerika yang walaupun orang Vietnam ya, nah banyak banget kan tahu-tahu negaranya sekarang ada Amerika gitu nyangkut ya. Kasusnya ini tuh jadi multinasional banget ya, gengs ya. Nah, orang yang warga negara itu tuh belum
diketahui apa hubungannya dengan si Bucong. Ya mungkin kenal aja kali ya, karena kan si Bucong sendiri punya itu residen permanen Amerika juga. Dan waktu diperiksa-periksa nih, barang bawaan mereka semua sebenarnya juga nggak ada mencurigakan ataupun melanggar aturan, gengs. Dan belum ditemukan juga jejak cyanidanya itu berasal dari siapa yang bawa atau siapa yang punya gitu loh. Misalkan aja kalau benar nih Bucong pelakunya, kan seharusnya mungkin di tasnya atau di kopernya ada jejak cyanidanya gitu kan, karena dia bawa-bawa, tapi ini nggak ada. Jadi kemungkinannya apakah jangan-jangan cyanida itu dibeli pas memang di Thailand, bukan dibawa dari Vietnam. Nah, hal ini tuh belum terjawab. Dan apakah benar Bucong pelakunya kan juga belum tahu maksudnya ya. Alasannya apa juga masih tanda tanya, hanya asumsi-asumsi, dugaan-dugaan aja karena masalah uang-uangan tadi, uang dan hutang. Ya tapi karena kasus ini tuh bener-bener lagi rame banget di sana, guys, pada ngebahas semuanya. Jadi ya banyak nih teori-teori konspirasi yang berdatangan. Ini kita ikutan bahas aja nggak apa-apa ya. Salah satu konspirasinya ini tuh ada sebuah kasus yang dikait-kaitkan dengan kejadian besar di Thailand dari tahun 2015 sampai 2023 kemarin. Dimana katanya ternyata di Thailand sana tuh ada kejadian pembunuhan berantai dari tahun 2015 itu sampai tahun 2023 dengan cyanida tuh cara bunuhnya. Dimana masyarakat Thailand tuh sampai dibuat geger dengan hal ini, sampai-sampai si pelakunya itu dijuluki I'm Cyanide. Karena pelakunya itu katanya telah menghabisi 15 orang dengan mencampur makanan sama minuman mereka dengan cyanida. Namun nggak tahu, ini gue masih simpang siur ya beritanya. Pelakunya ini belum resmi tertangkap gitu. Jadi kayak masih hanya suspek-suspek dugaan tersangka aja. Alias masih gantung nih, kasusnya belum resmi. Macam kasusnya Vina nih sampai sekarang kan masih Peggy-nya nih Peggy siapa gitu loh, bener dia atau enggak. Ya namun di tahun 2023 kemarin udah ada maksudnya suspek tersangkanya tuh seorang wanita. Nah, dari hasil penyelidikan otopsi di kasus baru ini, katanya jenis cyanida yang ditemukan di dalam darah ke-6 orang tadi, itu adalah jenis cyanida yang sama yang selalu digunakan oleh si I'm Cyanide itu. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah jangan-jangan pelaku kasus ini dilakukan memang oleh I'm Cyanide yang sebenarnya belum tertangkap gitu loh maksudnya? Jadi ada konspirasi besar lagi. Dimana tahun kemarin yang membuat heboh ada seorang cewek yang akhirnya dijadikan tersangka suspeknya, tapi jangan-jangan bukan dia. Yang pelaku sebenarnya belum ketangkap nih, begitu loh maksudnya. Lagi-lagi kayak kasusnya Vina, si Peggy-nya ini salah tangkap jadi kambing hitam doang. Si ceweknya itu tuh jadi kambing hitam doang di Thailand. Tapi kita balik lagi ke background-nya Bucong ya. Dikatakan kalau dari orang-orang Vietnam yang tahu tentang dirinya, memang Bucong itu tuh katanya seorang pengusaha yang berekspansi sampai ke Amerika sana. Namun ternyata dulu dia punya catatan kriminal di kepolisian San Francisco udah lama sih, 10 tahun yang lalu, atas penipuan terkait kewarganegaraannya. Jadi macam kayak paspor atau visa bodong gitu, gengs, ngakunya udah residen Amerika padahal ya masih Vietnam, masih belum. Cuman sekarang sih terakhir itu memang sudah dapat kartu si residennya Amerika. Namun waktu kasus itu yang 10 tahun lalu pun nggak dipenjara, cuma kayak suruh bayar denda doang, habis itu bebas. Nah pokoknya warga Thailand ini akhirnya jadi mencocok logikan gitu loh. Dimana foto tersangka yang dianggap tadi kasus pelakunya I'm Cyanide itu kan ya seorang cewek perempuan, disandingkan sama fotonya Bucong. Apa jangan-jangan ini orang yang sama begitu loh ya. Namanya konspirasi netizen kan memang suka di luar nalar gitu ya. Ya karena sementara ini memang dari kepolisian pun menyebutkan tersangkanya kemungkinan besar adalah Sharing Chong atau Bucong. Dimana rentetannya nih asumsinya si Bucong ini tuh meminta Butin Ngung Puong Lan untuk berperan sebagai perantara dalam membujuk pasangan pengusaha tadi tuh dua orang, Butin Ngung Puong sama Pa Hong Pam Tang, agar menginvestasikan dana mereka sebesar 4 miliar lebih buat membangun proyek di Jepang sana. Namun karena mungkin tidak adanya kemajuan dari proyek tersebut, pasangan suami istri ini tuh ya minta uang kayak nagih dong ke Bucong. Gimana nih kok nggak benar gitu loh. Ya akhirnya mereka tuh sepakat sebenarnya bertemunya tuh di Jepang untuk menyelesaikan masalahnya kan, karena ini proyeknya di Jepang. Tapi ya tadi salah satu orang tuh Bu Ting Mun Yeng Pong, selaku istri dari suami yang pengusaha tadi tuh nggak lolos visanya untuk Jepang. Jadinya mereka mengubah pertemuannya ke Thailand yang nggak pakai visa. Dan mereka semua kan datangnya juga nggak bareng-bareng ya. Tadi aja kan check-innya tuh dibagi 2 grup ya. Ada yang tanggal 13, ada yang tanggal 14. Pokoknya di tanggal 15-nya semua orang nih akhirnya berkumpul di kamarnya Bucong tuh, di kamar 502. Dan disitulah Bucong ini melakukan aksinya. Yang jelas kesimpulannya baru diketahui memang ada masalah dari 3 orang ini antara Bucong sama si suami istri pengusaha. Kalau yang si MUA itu mungkin apes aja kali ya, perkara Bucong kan kemana-mana suka bawa makeup artist, dia dibawa, jadinya dia di sana juga ikut dihabisi. Namun yang orang warga negara Amerika itu masih belum diketahui nih apa kaitannya. Ya mungkin temenan aja kali sama Bucong ya kan, si Bucong juga punya residen permanen di Amerika abisnya. Dan karena kasus ini tuh merupakan kasus orang asing yang meninggal di negara orang, jadinya pun dari masing-masing negara yang terlibat tuh lagi menyelidiki kejadian ini, gengs. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang